Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai kesalahan umum atau yang kerap terjadi dalam penulisan naskah tugas akhir atau skripsi. Jadi presentasi hari ini saya buat berdasarkan pengalaman saya selama membimbing tugas akhir atau skripsi yang tentunya berlaku di jurusan farmasi atau di program studi sarjana farmasi FKUB. Baik, sebelum kita bahas lebih detail, pada prinsipnya dalam penyusunan naskah skripsi, tentunya mahasiswa diwajibkan untuk membaca buku pedoman. Jadi untuk jurusan farmasi atau di program studi farmasi, terdapat dua pedoman, yaitu pedoman penulisan TA secara umum dan juga ada pedoman mengenai sistematik literatur review. Jadi kalian bisa membaca dulu mengenai pedoman tersebut, kemudian baru menyusun naskah skripsinya. Dan pada kesempatan ini saya akan share beberapa kesalahan yang kerap atau sering sekali terjadi ya, di mana tentunya kami sebagai dosen sebelum mengecek konten diharapkan dari format dan sebagainya itu kalian sudah menyusun sesuai dengan ketentuan yang sudah ada begitu. Jadi kita mengoreksinya tidak lagi mengenai format, akan tetapi langsung kepada kontennya. Oke, yang pertama dari segi kelengkapan. Di sini sering sekali ya terjadi bahwa pada pengajuan proposal di situ belum disertakan beberapa kelengkapan lainnya. Seperti kalau misalkan pada pengajuan proposal diharapkan kalian juga menyertakan daftar gambar, kemudian daftar tabel, daftar singkatan, dan juga daftar lampiran. Akan tetapi kalau pada proposal biasanya masih belum ada lampiran ya. Jadi wajib menyertakan selain daftar isi, ya juga ada daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar singkatan. Kemudian untuk naskah akhirnya, jadi kalau misalkan kalian sudah mau seminar hasil nanti, itu biasanya yang terlupa mahasiswa menyertakan abstrak. Nah, abstrak ini ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi jangan lupa untuk disertakan. Nah, untuk kelengkapan lainnya, apa saja yang harus disertakan, di situ kalian bisa baca lebih detailnya pada buku pedoman ya. Kemudian yang kedua, yaitu kesalahan yang kerap terjadi adalah mengenai nomor halaman. Yang pertama mengenai font itu harusnya menggunakan Arial, kemudian yang kedua mengenai letaknya. Jadi biasanya mahasiswa itu ada yang nggak ngerti letaknya di mana. Nah, seharusnya untuk awal bab itu letaknya di bawah, ya, sedangkan di bawah tengah, sedangkan untuk yang isinya itu ada di kanan atas. Nah, untuk pendahuluan juga beda ya, angka yang digunakan itu bisa dilihat di pedoman. Kemudian yang kerap terjadi juga yaitu pada halaman judul di sini masih ditulis nomor halamannya itu satu Romawi. Padahal hal itu harusnya tidak muncul. Nah, itu kalian bisa mengantisipasi bagaimana caranya, bisa menggunakan shape ya, mungkin shape putih outline-nya dihilangkan. Nah, itu buat nutupi tulisannya itu. Kemudian ini juga biasanya mahasiswa masih belum paham gitu ya bahwa antara rumusan masalah tujuan, hipotesa penelitian, desain penelitian, analisa statistik, dan kesimpulan itu saling sinkron. Jadi misalkan rumusan masalah kalian apa? Nah, itu nanti akan dijawab di kesimpulan. Nah, untuk menjawabnya itu bagaimana? Ya, tentunya harus melakukan penelitian dulu, kemudian analisa statistiknya juga harus sesuai dengan apa yang akan dilihat gitu berdasarkan rumusan masalah. Nah, untuk detailnya tentunya kalian sudah dapat di mata kuliah Medpen ya, tapi harapan saya ya coba dipelajari ya bahwa rumusan masalah hingga kesimpulan itu hal yang sinkron. Jadi misalkan juga di rumusan masalah ada berapa, ada 3 misal, nah itu kesimpulannya juga ada 3 begitu. Nah selanjutnya untuk bab metode itu juga yang bukan kesalahan sih, tapi lebih ke saya biasanya stylenya inginnya seperti ini gitu. Yang pertama untuk alat bahan itu kalau saya lebih suka dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan. Jadi misal yang pertama alat dan bahan untuk preparasi ekstrak. Nah, alatnya apa, bahannya apa. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan apa, seperti itu. Jadi dibedakan per kegiatan aja untuk poin-poinnya ya, bukan alat sendiri lalu digabung untuk semua kegiatan, bahan sendiri begitu bukan, tapi langsung saja dibuat per kegiatannya. Kemudian sebelum masuk ke prosedur penelitian,
Jadi ditambahkan alur penelitian dulu ya di sini berupa diagram atau flowchart seperti itu. Jadi supaya dapat gambaran gitu yang baca, oh sebenarnya peneliti ini mau bekerja apa saja, begitu kita bisa lihat dari alur penelitian. Baru detailnya kita bisa baca di prosedurnya. Kemudian ini kalau saya lebih suka prosedurnya per poin ya, tapi kembali lagi di sini kan ada dosping 1 dan dosping 2. Nah, kalau misalkan dosping satunya saya lebih minta per poin. Tapi kalau misalkan dosping 2-nya saya dan dosen satunya lebih berkehendak untuk menggunakan paragraf ya bisa ditulis sesuai masukan dosping 1 saja. Kemudian ini ya, yang kerap terjadi itu mahasiswa tidak mengerti mengenai uji statistik. Padahal di sini sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Jadi seharusnya dalam menyusun proposal itu sudah dimulai saat kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Jadi supaya saat kuliah itu kita sudah bisa mengaplikasikan ilmu itu ke dalam naskah atau penelitian yang akan kita kerjakan seperti itu. Oh iya, dan bab sebelum metode ini kan ada bab mengenai konsep dan juga hipotesa ya. Nah, di sini perlu digarisbawahi di buku pedoman juga ada ya, di bawah hipotesa penelitian itu beda dengan statistik. Jadi untuk di bab 3 tidak perlu menulis H0 apa, H1-nya apa. Jadi langsung saja hipotesanya apa. Kemudian mengenai pembahasan yang kerap terjadi ini, mahasiswa ada yang lupa menulis implikasi terhadap bidang kefarmasian. Padahal seharusnya untuk pembahasan itu yang pertama kita membahas hasilnya dulu, gimana kita mencari kajian atau pustaka yang relevan yang bisa mendukung riset kita. Kemudian yang kedua membahas dulu mengenai implikasi riset ini terhadap bidang kefarmasian itu apa. Kemudian yang terakhir baru membahas keterbatasan penelitian gitu. Biasanya ini habis bahas hasil itu mahasiswa langsung ke keterbatasan. Nah, untuk implikasinya itu ketinggalan. Jadi jangan lupa disertakan. Kemudian ini dari segi administrasi bahwa seharusnya untuk seminar hasil ini tidak hanya Semhas ya, tapi juga Sempro itu seharusnya mendaftar H-7 gitu. Jadi tidak yang mendadak. Nah, tentunya kalian harusnya di awal itu melihat timeline dari prodi itu seperti apa. Kapan terakhir pendaftaran seperti itu. Jadi harus bisa membuat timeline sendiri begitu. Kapan kalian mau konsul dan sebagainya. Karena perlu diingat satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Kalau kalian terlalu mepet dan misalkan dosennya lagi sibuk, terus tidak sempat ngoreksi itu, ya bagaimana? Jangan-jangan nanti nggak bisa daftar atau sebagainya. Begitu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk timeline. Kemudian ini juga penting, menyerahkan naskah pada penguji itu tidak mendadak. Nah, meskipun pada seminar proposal itu pengujinya itu adalah pembimbing sendiri, tetap saja kalian harus mengirimkan naskah kepada penguji. Kalau bisa seminggu, tapi ya mungkin kalau kalian daftarnya mepet H-7, kan masih harus ACC penguji dan sebagainya ya. Itu ya minimal kalau sudah dapat pengujinya siapa, langsung diberikan naskahnya begitu. Jadi tidak hari H atau H-1, begitu ya. Kemudian untuk teknis penulisan ya, ini banyak yang salah. Yang pertama adalah menulis bahasa asing atau bahasa ilmiah ya. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, nah kalian pasti ingat ya untuk penulisan nama spesies dan juga itu kan harusnya italik. Sedangkan untuk bahasa asing bagaimana gitu. Nah, untuk penulisan nama ilmiah tentunya kita harus tulis miring sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian untuk nama ini atau bahasa asing gitu ya, contohnya separating gel atau apa atau contoh lainnya untuk kalimat-kalimat yang tidak ada bahasa Indonesianya atau mungkin kalian lebih prefer menggunakan bahasa Inggris itu dibuat italic gitu. Kalau contohnya lain ya mungkin nama obat ya, kita kan banyak sekali ya obat itu ada bahasa Inggrisnya gitu. Misal ketoconazole pakai C dan pakai E belakangnya itu kan bahasa Inggris. Kalau kalian mau nulis pakai itu, kita italik. Tapi kalau kalian mau nulis versi Indonesia, berarti tidak perlu diitalik gitu. Jadi tolong diperhatikan untuk bahasa asing dan ilmiah, karena banyak sekali saya menemui mahasiswa itu masih salah nulisnya.
Kemudian yang kedua mengenai singkatan, ini yang juga kerap terjadi ya. Jadi biasanya ditulis ke singkatannya dulu baru kepanjangannya apa. Nah itu salah, seharusnya kita nulis kepanjangannya dulu baru singkatannya apa. Mungkin kalian bisa lihat nih di contoh paper kebanyakan seperti itu. Kemudian kalau dari saya sendiri lebih prefer kita menggunakan bukan kapital ya, jadi huruf kecil aja gitu. Nah, untuk selanjutnya ini kita tidak perlu menulis lagi kepanjangannya. Jadi misalkan ini contohnya H ya, AG gitu. Jadi untuk kedepannya kalau kalian mau nulis AG aja nggak apa-apa karena kalian sudah pernah menyebutkan kepanjangannya dalam teks. Kemudian yang sering terjadi juga itu mahasiswa sering sekali salah ketik ya, typo dan sebagainya. Jadi harapannya itu ya kalian sebelum ditunjukkan atau diserahkan ke dosen ya sudah dicek dulu ya gitu. Karena sekali lagi ya kita bukan editor kalian gitu ya. Jadi kalau bisa kalian lebih aware sendiri dengan apa yang kalian tulis. Kemudian penulisan kalimat tentunya kalau bisa berpola SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ini juga ya format penulisan, spasinya, margin, jenis, dan ukuran font itu tolong diperhatikan. Meskipun sudah ada ya tetap saja biasanya ada yang masih pakai Calibri atau fontnya itu tidak sesuai. Nah itu tolong diperhatikan lagi. Dan untuk daftar pustaka, nah ini saya habis menemui ya, jadi ada di Citasi tapi daftar pustakanya enggak ada gitu. Ataupun ada juga yang saat sempro itu menggunakan Citasi A, kemudian waktu semhas diganti Citasi B, padahal itu naskahnya sama. Nah, gimana ya? Apakah ini ngarang atau gimana? Jadi tolong kalau citasi sumber itu yang serius. Jadi pustaka yang kita tulis di daftar pustaka harus sudah disebutkan dalam teks. Dalam hal ini adalah harus kita citasi gitu ya. Jangan sampai ada citasinya tidak ada di dapus atau sebaliknya ada di dapus dan tidak ada citasinya. Dan jangan lupa dalam mencitasi suatu naskah ya, tentunya kalian harus sudah baca gitu. Jangan sampai kalian mencitasi tapi kalian belum baca detail gitu papernya. Kemudian untuk penulisan nama itu ditulis semua ya. Nah ini bukan at all. Jadi ini ada juga mahasiswa yang disingkat gitu setelah berapa nama disingkat. Nah itu kalau saya lebih prefer kita tulis semua namanya. Kemudian ini penulisan format, penulisannya sesuai format yang ada pada buku panduan ya. Jadi untuk buku artikel itu beda, untuk internet juga. Ini saya beri contoh ya untuk daftar pustaka. Nah, sebenarnya setiap dosen itu punya preference yang beda-beda ya masing-masing. Kalau dari saya lebih suka menulisnya seperti ini. Yang pertama dari nama, itu nama belakang di depan, kemudian ini ada singkatan nama depan dan tengahnya begitu ya. Ini diberi titik, jadi misalkan Aurora M titik K titik, nah itu baru koma, lanjut ke penulis selanjutnya gitu. Kalau penulisnya banyak ya ditulis semua koma, terus lanjut lagi. Kemudian habis itu ditulis tahun. Nah ini ada juga yang lebih suka tahunnya di belakang. Kalau saya lebih suka di depan, jadi supaya saya ngecek citasinya betul. Kemudian ini judul, nah judul ini bisa diperhatikan. Kalau saya lebih suka ini ya, dibuat kapital untuk setiap kalimat kecuali untuk kata hubung seperti in, of, dan sebagainya gitu. Jadi disamakan. Kemudian ini contoh paper ya untuk citasi dari artikel. Kemudian ini nama jurnalnya, ini ini volume, kemudian ini nomor issue dan ini nomor halaman. Nah sebagai contoh ini ya kita bisa lihat di sini. Nah ini nama orangnya. Kemudian tahunnya, kita bisa lihat di sini ya, tahun. Kemudian judulnya bisa dilihat sendiri. Kemudian nama papernya ya, Consular Pharmacology. Kemudian ini ada volumenya 58 dan nomor halaman. Nah, tetapi di sini tidak muncul nomor isunya berapa. Nah, itu kalian bisa cek dari web aslinya ya. Jadi sebelum kalian download papernya itu biasanya ada. Nah, misalkan ini ada tulisannya volume 5 issue 4 gitu. Jadi di 58 dalam kurung 4 baru page number. Jangan lupa nih dikasih spasi ya setelah titik. Gitu. Jadi untuk mahasiswa yang pembimbingannya saya bisa menggunakan format seperti ini. Kemudian ini contoh ya yang kerap sekali terjadi yaitu mengenai citasi. Nah, saya tuh sampai capek ya untuk ngoreksi citasi gitu. Pada salah, ndak aware gitu. Nah, yang pertama untuk menulis citasi ya. Ini kebanyakan begini. Ada nama lanjutannya, kemudian masih ada add all-nya, add all-nya tidak miring dan tidak ada titiknya. Jadi seharusnya benar seperti ini ya. Jadi kita hanya menulis nama terakhir saja untuk first author, kemudian add all-nya italic,
Jangan lupa titik baru koma terus baru tahunnya. Gitu. Lalu kalau misalkan ada dua referensi ya, bagaimana? Misal kalian menyusun suatu kalimat yang mengambil dari dua sumber begitu. Jadi kalau penulisan ini salah deh, seharusnya seperti ini. Jadi kita nulis berdasarkan tahunnya. Nah ini biasanya masih banyak mahasiswa yang salah nulis ya. Kemudian ini, kalau misalkan di dalam kalimat itu bagaimana? Jadi ini kalau titik-titik itu artinya ini ya, apa kalimat, ada kalimat sebelumnya atau sesudahnya begitu. Nah ada yang menulis seperti ini. Nah, salah ini. Seharusnya seperti ini. Jadi yang di dalam kurung hanya yang 2002. Tadi kalau kalian ingat itu kan yang di atas itu kan ada titik dan koma ya. Kalau di sini hanya ditulis titiknya saja, komanya tidak usah. Kalau di contoh yang sebelah kiri itu hanya koma, malah tidak ada titiknya gitu. Jadi kita bisa menggunakan format yang sebelah kanan. Dan ini ada juga kalau kalian mengambil suatu tinjauan gitu dari suatu paper dan ternyata, mohon maaf ini saya salah nulis, misalkan ada titik 2 kemudian 1, 2, 3, nah itu dari referensinya yang sama, nah itu tidak perlu kalian tulis seperti ini, tapi bisa ditulis jadi satu segini. Atau kalau misalnya dari beberapa referensi bisa juga kita jadikan satu di sini, jadi ada tambah ini ya, apa titik ini seperti itu. Lalu jangan lupa, oh iya, untuk penggunaan titik 2, ini tidak pakai spasi ya, di kalimat manapun kalau pakai titik 2 tidak pakai spasi. Kemudian, nah bagaimana kalau misalkan kita menggunakan dua referensi yang beda, tapi first author, bukan first author ya, tapi autornya sama gitu, kemudian tahunnya sama itu. Biasanya sering itu pedoman ya, atau dari asosiasi profesi seperti itu. Nah, itu kita bisa menulisnya seperti ini ya. Kita tambahkan A dan kita tambahkan B seperti itu. Saat menulis di pustaka juga, daftar pustaka juga seperti itu ya. Kita tambahkan A dan B pada tahunnya. Kemudian untuk citasi gambar dan tabel. Nah, ini yang sering terjadi dan sering terlewat ya. Jadi semua gambar, tabel, lampiran itu harus disebutkan dalam teks. Itu wajib ya kita tulis. Mungkin kalian kalau baca paper kan pasti ada. Figure 1 pasti disebut di dalam teks seperti itu. Dan juga ini kerangka konsep itu harus diberikan penomoran gambar ya. Jadi gambar 3.1, tidak hanya gambar saja. Nah ini contohnya sebelah kiri ya untuk penulisan citasi gambar. Jadi ini yang saya maksud. Jadi jangan lupa ditulis di dalam teks. Jadi ini biar merujuk ke gambar ini. Nah gambarnya seperti ini. Ini sebenarnya kurang kiri ya. Jadi ya di sini di bawahnya R. Kemudian habis itu kalau kalian ada keterangan bisa ditambahkan di sini di bawahnya itu, dan keterangan itu fontnya lebih kecil. Jadi misalkan tadi judul gambar ini pakai 11, untuk keterangan kita bisa pakai font 9 atau 10. Kemudian untuk tabel juga sama ya. Jadi kita harus menyebutkan dalam teks, kemudian nanti akan merujuk ke tabelnya. Nah, untuk tabel penulisannya di atas, sedangkan sumbernya kalau saya lebih prefer nulisnya seperti ini. Sumber dalam kurung apa begitu. Nah, kalau kalian ada keterangan, kalian bisa tuliskan keterangannya di situ, di atasnya sumber. Dan kalau lampiran juga harus dirujuk ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan ada surat like etik penelitian atau surat determinasi atau lampiran lain-lain, itu ditulis juga pada lampiran berapa begitu. Dan jangan lupa, mumpung ingat kita ngomongin lampiran ya, itu disertakan juga mengenai dokumentasi kegiatan. Nanti kalau sudah mau semhas, di naskah yang final itu ditambahkan mengenai dokumentasi penelitian. Dan ini, oh ya, mumpung ingat juga ya, untuk penulisan lampiran itu harus 1, 2, 3 itu harus urut ya. Jadi misalkan lampiran 1A itu pertama kali muncul di dalam naskah 4 misal. Nah, itu berarti lampiran 1. Tapi kalau ada lampiran selanjutnya di naskah bab 5, nah itu lanjutannya 2, 3 gitu. Jadi jangan terbalik-balik. Karena waktu itu ada pengalaman mahasiswa yang nggak urut gitu, padahal harusnya urut ya. Sama seperti gambar, kan kita numberingnya atau penomorannya dari nomor 1 dulu. Dan ini contoh penulisan ya. Ini versi saya sukanya seperti ini. Yang pertama untuk daftar isi, kalian bisa nulis begini ya, untuk yang halaman, judul, dan sampai halaman singkatan
itu bisa seperti ini, kemudian bab 1 di bold. Nah, nanti untuk 1.1 tuh ada di bawahnya pendahuluan. Kemudian untuk 1.3 ada di bawahnya tujuan, seperti itu. Lalu untuk, jadi jangan lupa ya ini untuk apa, kita beli menjorok gitu. Untuk daftar singkatan contohnya seperti ini ya. Jadi kepanjangannya apa, kemudian singkatannya, kepanjangannya apa, singkatannya apa, kemudian kepanjangannya ini begitu. Karena tadi itu kecil semua, jadi bisa juga tetap ditulis kecil ini ya. Kemudian untuk daftar gambar yang bawah dulu ya. Nah ini seperti ini ya, jadi gambar 21, 22, hingga 24 ini. Nah ini ya, jangan lupa ini dibeli menjorok gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa masih salah. Kemudian untuk isi juga, nah seperti ini contohnya. Kalau saya lebih suka, kalian dalam menulis naskah itu, misalnya ini ya, 2.2 glomerulus. Nah ini kan diperhatikan ya, ini harus satu baris seperti itu. Nah, ada dosen yang mungkin lebih prefer ini penulisan F-nya ini mulainya di garis ini. Tapi kalau misalkan saya lebih suka di sejajar dengan yang yang baris yang atas seperti itu. Jadi ngikuti tanda 2 begini, angka 2 begitu. Supaya tidak menghabiskan banyak halaman gitu. Jadi untuk selanjutnya 222 ya juga sama di sini. Kecuali kalau kalian menggunakan angka 1 ya. Misalkan 1 terus apa. Nah, kalau kalian mau nulis selanjutnya ya berarti di bawahnya ini, bukan ke sini begitu ya. Oke, kemudian ini contoh mengatur. Nah, mengatur spasi sebenarnya. Mungkin kalian pernah baca ya di buku pedoman itu kan ada spasi 1, spasi 2, spasi 3 dan sebagainya. Kalau untuk penulisan secara normal itu spasinya ini 2 ya, jangan lupa. Nah, untuk antar gini, subbab ini spasinya itu adalah 3. Nah, 3 itu artinya apa? Apakah gimana ya, 2 ditambah 1 gitu? Maksudnya apakah di sini line spacingnya kita setting 3 atau gimana gitu? Bukan. Jadi kalau 2 ini artinya adalah, ini kan 2 itu jaraknya segini. Jadi 2 ya. Jadi bayangin aja setengahnya tuh segini, setengahnya segini, jadi kita tambahkan setengah itu di bawah sini. Kalau bingung kita lihat contohnya cara nyetingnya ya. Jadi yang pertama, kalian buka ini, jadi kalian tempatkan kursor di sini, kemudian kalian buka ini, lalu nanti kan ada settingan. Kalian setting 1 dulu, kemudian jangan lupa terus buka ini ya, line spacing option. Nah ini dipastikan spacingnya before after itu 0 pt. Sebenarnya tidak berlaku untuk ini saja ya. Kalau saya menulis apapun saya akan memastikan before afternya 0 pt. Gitu. Jadi kalau 0 pt begini artinya tadi kan yang ini sudah 2, settingan aslinya 2. Lalu saya tambah 1 di sini. Nah, terus totalnya jadi 3 gitu. Jadi bukannya ini ya, bukannya kalian nyeting ini 3. Kalau kalian nyeting ini 3, nanti totalnya jadi 5. Jadi 2 tambah 5. Kalau bingung, nanti kalian coba aja dipraktekkan, nanti kalian akan paham maksud saya tuh bagaimana bedanya yang kalian setting 1 dan kalian setting 3 gitu. Mungkin itu saja untuk kesalahan umum yang sering terjadi ya, tapi lumayan mengganggu pikiran saya karena ya kita butuh effort untuk ngecek redaksi ya. Jadi sebelum ngecek konten harusnya redaksinya sudah betul dulu ya. Jadi ya sama-sama saling membantu, kalian nulis yang betul, saya juga nanti akan ngoreksi isinya gitu. Nah, untuk mahasiswa bimbingan saya nanti kalau untuk konsultasi TA itu saya sudah menyiapkan masing-masing folder ya. Jadi mungkin yang sudah tahu saya pernah share, misalkan nih Vivi ya, saya share linknya, link drive-nya, kemudian nanti kalian request akses dulu. Jadi untuk keperluan konsultasi, kemudian keperluan tanda tangan, kita akan upload semua di drive ini. Nah, kalau kalian butuh tanda tangan, jangan lupa dibuat PDF ya, gitu. Kalau untuk file yang diupload itu, kalau dari saya sebenarnya butuhnya PDF karena saya ngoreksi langsung ya di PDF gitu, saya tandai. Akan tetapi kalau kalian mau upload dua-duanya boleh. Asal jangan ngupload Word aja, karena kalau Word saya ngoreksinya kurang enak ya, jadi saya langsung pakai di PDF, jadi saya coret-coret seperti itu. Jadi ini ya buat mahasiswa saya,
Jadi yang pertama saya akan menge-share linknya yang versi panjang. Jadi kalian harus buat short link masing-masing menggunakan nama kalian. Jadi misalkan pakai Bitly ya, Bitly dalam kurung Vivi Farida gitu. Kemudian kalian di dalam folder itu kalau sudah saya grant akses, kalian boleh membuat folder-folder gitu supaya rapi. Misalkan folder proposal, terus folder naskah akhir atau folder persetujuan, tanda tangan dan sebagainya gitu. Jadi supaya rapi, terserah saja. Kemudian kalau kalian mau konsul, misal kalian mengunggah file pada draft dengan format seperti ini. Jadi ada konsultasi keberapa, nama, NIM, nama file, dan tanggal. Karena kalau konsultasi, di situ harus minimal 5 ya sebelum kita sempro, kemudian ditambah 5 lagi sebelum kalian semhas. Jadi minimal itu 10 kali. Dan jangan lupa ya, kalau penelitian itu konsulnya jangan dirapel di akhir gitu. Karena kan nanti juga ada tanda tangan logbook. Gitu. Nah ini misalkan konsultasi pertama, namanya siapa Vivi, NIM-nya berapa 19 something, kemudian nama filenya apa, misalnya proposal atau bab berapa, bab 1 sampai 7 atau apa begitu. Kemudian tanggalnya, kemudian diupload. Setelah upload nanti confirm ke saya. Nah ini kalian confirm, setiap kalian confirm, jangan lupa disebutkan kalian confirm ngupload file apa, kemudian disertakan lagi short link-nya tadi, karena biar saya tidak scroll ke atas ya kalau di chat WA, jadi disertakan ulang setiap ada upload. Kemudian ini ya, kalau kalian butuh tanda tangan itu juga diupload saja di Drive, jadi tidak perlu dikirim di WA. Lalu untuk tugas METPEN ya, tugas metodologi penelitian itu nguploadnya langsung saja di form ya. Ini saya sudah buat form. Jadi langsung di situ dengan format nama NIM, format NIM, nama, kemudian file yang diunggah adalah file Word-nya. Gitu. Lalu untuk lainnya ya, biasanya masih salah itu mengenai spasi, terus font dan sebagainya itu. Jadi tolong dicek buku pedomannya ya. Kayak misalkan untuk menulis pustaka itu spasinya bagaimana? Itu beda loh, bukan 2 spasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing dari saya supaya kedepannya ya kita sama-sama saling membantu ya. Kalian nulisnya yang sudah sesuai format gitu supaya mempermudah saya ngoreksi gitu. Kalau misalkan kalian redaksinya masih banyak salah, nah tentunya saya ngoreksinya akan lebih lama lagi gitu dan jadi gak fokus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menghasilkan naskah yang lebih baik lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.